Tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Salah satu kelebihan menjadi PNS adalah mendapat dana pensiun hingga hari tua. Nah, pemerintah saat ini tengah merancang untuk membuat skema dana pensiun PNS menjadi skema fully funded. Lewat skema fully funded ini diperkirakan pensiun PNS bisa mengantongi uang hingga 1 miliar. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN RB Tadjo Kumolo beberapa waktu lalu. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Tadjo beberapa waktu lalu. Sayangnya skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan focusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial atau bansos. Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat Kemenq yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detailnya, katanya. Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos sehingga ini belum sempat dibahas tuntas, paparnya. Perubahan skema pensiun ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiun yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Arya menyebutkan bahwa pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir di Kementerian Keuangan, namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik seperti dikutip di CNBC Indonesia, Tadjo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen atau Persero. Apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar? Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa enggak mencapai 1 miliar, kata Tadjo. Berdasarkan perbincangan tersebut, Tadjo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun sehingga 1 miliar terbuka cukup lebar. PT Taspen Persero sendiri telah menyediakan smart card untuk pensiun pegawai negeri sipil atau PNS agar ke depan tidak perlu antre lagi ketika melakukan pengambilan uang tunai. Ini sangat bermanfaat apalagi ketika menghadapi situasi pandemi COVID-19. Manfaat lainnya dari Taspen Smart Card adalah sebagai alat pembayaran yang memiliki fasilitas tambahan, program promosi dan diskon di beberapa merchant terpilih yang telah bekerja sama dengan PT Taspen Persero, ungkap pemimpin divisi Corporate Security Bank BJB Widi Hartoto dalam keterangan tulisnya. Taspen melakukan kerjasama serentak dengan seluruh bank pemerintah yang telah ditunjuk untuk kerjasama, salah satunya Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Taspen Smart Card telah didistribusikan oleh Bank BJB kepada para pensiun Taspen sejak September 2020. Skema dana pensiun PNS Pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay atau THP yang jumlahnya lebih besar. Dengan demikian,
besaran dana pensiun yang diterima nantinya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari presentasi THP, pembayaran juga akan dibayar patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah, fully funded PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapat besaran yang lebih baik dari sistem pay as you go, kata Bima. Skema Dapen PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tak mencukupi. Menteri Pan-RB periode 2016-2018 Asman Abnur sebelumnya lengser dari jabatannya sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur untuk melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara gingsing tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai $4.000 per bulan, sementara uang pensiun yang diterima $350.000 per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja memberi iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya, mengutip CNN Indonesia kala itu. Dengan skema fully funded ini bukan tidak mungkin pensiun yang diterima PNS lebih besar. Bahkan catatan Kementerian Pan-RB pegawai eselon 1 kementerian bisa mendapat pensiunan hingga 20 juta per bulan. Like and subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru.